Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Kita akan kembali membahas berita perpolitikan hari ini, yang dimana ya selalu saya katakan di awal bahwa kita setidaknya harus mengambil bagian, sekalipun itu bagian kecil, untuk menyuarakan kebenaran agar supaya jangan sampai saudara-saudara kita yang mungkin dalam jangkauan di channel ini itu tidak tersesat oleh penggiringan opini-opini dari pihak-pihak yang ingin mengacau balaukan negeri kita, teman-teman. Kita akan segera untuk membahas videonya, dan sekali lagi saya mau sanding kembali bahwa tinggal 1 minggu lagi, minggu depan kami akan berangkat untuk menuju rumah Bapak kita Jokowi. Ya, ini adalah kesempatan yang sangat baik agar supaya nanti ketika ketemu dengan Pak Jokowi, kami berharap kami bisa wawancara dengan Bapak Jokowi, kami juga bisa mendapatkan lebih banyak sorotan atau exposure agar supaya jangkauan kami itu di setiap channel kami itu semakin bertambah, semakin bisa menjangkau banyak orang untuk bisa kami sampaikan opini kami atas kebenaran-kebenaran yang terjadi, agar supaya jangan sampai mereka tergiring opini-opini dan sehingga mereka disesatkan dengan pemahaman yang gencar-gencar hari ini mereka sebarkan, teman-teman. Ya, buat teman-teman yang ingin berkontribusi untuk perjalanan kami, silahkan nomor rekening dan nomor WA saya ada di bawah sini, teman-teman. Kita akan bahas video yang pertama. Ketika gencarnya koruptor tertangkap, kenapa mahasiswa tidak sudi dengan demo undang-undang perampasan aset koruptor? Kenapa menjadi adili Prabowo? Tahu kan, melawan koruptor itu berat. Tujuan mahasiswa adalah bela koruptor, ya. Makanya Pak Prabowo dalam wawancara kemarin mengatakan bahwa kami harus objektif. Kita melihat mana demo yang dibayar atau tidak, ya. Mereka mendemo dengan tujuan-tujuan, dengan tuntutan-tuntutan yang dimana jawabannya sudah diberikan sebenarnya oleh pemerintah, tapi mereka nggak mau percaya dan mereka mau ngotot dan kemudian merusak fasilitas-fasilitas negara yang disediakan oleh rakyat. Makanya Pak Prabowo mengatakan bahwa kita harus tegas. Pak Prabowo bilang, ya, kita harus terus tegas atas apa yang mereka lakukan. Tangkap, ya. Jadi jangan kalian santai-santai, hai mahasiswa-mahasiswa yang merusak fasilitas negara. Kalian bakalan ditangkap, siap-siap jalani hukuman, ya. Status mahasiswa kalian akan hilang dan akan menjadi status narapidana. Saya juga mau dialog, saya mau ketemu lah sama siapa. Mari kita bahas, ya. Mungkin tidak usah di publik, ya. Tokoh-tokoh yang Indonesia gelap maksudnya oke, kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Kok Indonesia gelap, kabur aja deh, kabur aja dulu deh, ya kan? Berani nggak? Coba ayo Refli Harun, Rocky Gerung duduk bareng sama Bapak Prabowo, kalian bahas, kalian berikan data, dia bawa hitam di atas putih untuk menjelaskan kepada kalian. Tapi pertanyaannya pasti akan menjadi kucing basah depan Pak Prabowo ini, dua orang ini. Habis itu Jokowi salah, Prabowo goblok. Ini tidak mengatasi, ya kan? Apa? Mana? Ini saya bikin hitam atas putih ke Refli Harun atau ke siapa, benar nggak? Rocky Gerung, tell me what is wrong. Kalau saya mau kasih makan ke anak yang lapar, what is wrong with that? Saya kampanye ke desa-desa, saya lihat anak ini umur 5 tahun, saya tanya enggak, dia 10 tahun. Badannya 5 tahun, kecil. Stunting kita nih sekian puluh persen, Mbak Uni. What do we do? Saya nggak teoritis, saya mau intervensi. Yang sudah kaya, yang sudah lumayan, tidak mau makan, nggak apa-apa. Jatah makan. Iya, mereka kan sombong ya, orang-orang mereka ya, teman-teman, ya. Itu jatah makan berarti sudah Pak Prabowo sampaikan itu untuk orang-orang kurang mampu. Ngapain kalian sewot? Pemerintah berikan kepada anak-anak yang dalam jam istirahatnya itu nggak makan, hanya ngilir lihat orang-orang yang mampu makan. Ketika pemerintah mau hadir di tengah-tengah mereka, kalian sewot, kalian demo. Bodoh nggak, teman-teman? Bodoh sekali, teman-teman. Akan kasih ke yang ini sesuatu yang tidak bisa saya terima di hati saya. Ada anak dikasih makan, telurnya dipotong, dibungkus. Guru, kenapa? Untuk adik saya di rumah. Ada anak dikasih bingkis, dikasih tidak makan. Kenapa? Ibu saya di rumah nggak ada nasi. Itu yang kita pernah bahas, sudah sampai ke Bapak kita, Pak Prabowo, ya. Dia bicara dengan tidak sedih, ini tidak bisa terjadi. Saya nggak terima. Saya sebagai pemimpin, saya sebagai patriot, bukan ini republik yang saya bela dari sejak muda. Jadi saya akan berjuang keras supaya tidak ada orang lapar di Republik Indonesia. Itulah. Saya juga mau. Tapi
Yang dua orang ini berjuang dengan keras agar supaya banyak orang yang lapar di Indonesia ini. Itu dua sosok itu yang timbul dekat penempakan itu. Aduh. Presiden Prabowo buka suara soal RUU TNI dan urgensinya. Ini bukan soal represi, tapi logika. Presiden Prabowo akhirnya angkat suara teman-teman soal ribut-ribut demo RUU TNI kan, yang dimana udah disahkan. RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam beberapa tahun itu, ya. Panglima TNI 1 tahun ganti, Kasat 1 tahun ganti, karena usianya habis. Waktu dia untuk kariernya, begitu mau dipakai, usia habis. Di mana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun. Nah, di situ saya sebetulnya mengatakan, saya bilang, ini kalau tidak, ini berapa jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa, inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Nggak ada. Mereka bahas lagi, nggak sopan teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, biar memperjelas Pak Prabowo. Inilah bahas soal RUU TNI. Pokoknya ntar jurnalis yang datang ketemu dengan Pak Prabowo, ada penyusup kayaknya. Niat TNI mau difungsi lagi, come on, ya kan? Nonsense itu saya katakan. Tidak ada niat TNI ya keluar dari politik. Coba buka sejarah, di mana TNI keluar dari politik dalam sekian puluh tahun, berapa? Ya, waktu kejadian Divisi ABRI itu, ya memang Bung Karno yang ajak ABRI masuk karena kondisi Indonesia diserang, diganggu, PRI Permesta, DITI, RMS. Akhirnya Presiden waktu itu Bung Karno mengatakan darurat perang. Kondisi zaman berbeda-beda. Ya. Jadi menurut saya undang-undang TNI itu is a non-issue. Nggak ada niat. Semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil pensiun dini. Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan. 14 itu. Intelligence, bencana alam, Basarnas. Dari dulu kan ini hanya memformalkan. Kemudian apa ya katanya kejaksaan, kenapa? Ya kejaksaan ada jaksa pidana militer. Kemudian hakim agung, ada hakim agung ya kan? Kamar militer, dan kalau dilihat semua itu ada reasoningnya. Jadi menurut saya it's non issue, itu rakyat juga tahu kok bahwa. Tapi transparansi proses pembahasannya juga akan dipersoalkan. Itu yang memicu demo sebetulnya Pak. Selain konten ya, selain konten yang dikhawatirkan bahwa ini kita mengarah ke militerisme negara, militerisme ada kotor-kotor lagi kayak zaman Orde Baru. Ya sudah lah, nggak ada itu. Aduh. Nggak ada. Militerisme apa? Apalah Bu? Ya. Militerisme apa? Kenapa orang nggak ribut kalau Thailand itu kudeta berkali-kali kok? Kenapa nggak? Ada ngerti? Nggak ada itu. Militerisme apa? Jadi, saudara, kalau Anda tanya secara objektif ya, bikin survei, tanya rakyat. Tanya rakyat. Lembaga mana yang paling dipercaya oleh rakyat? Jangan elit intelektual di Jakarta yang punya akses, yang ya kan, yang banyak punya pandangan-pandangan tertentu gitu ya. Menurut saya bias gitu loh. Selalu memandang dengan sakwa sangka, dengan curiga gitu. Memang TNI sih Pak, selama ini survei-survei mengatakan TNI. Cuman ada alasannya kenapa TNI itu nomor 1. Karena sejak reformasi TNI itu kembali ke barak. Itu dan kemudian lahir dari rahim rakyat. Jadi image itu yang membuat TNI itu selalu Yang jangan ibu ini yang penyusup. nomor 1 di survei. Nah dikhawatirkan kalau misalnya makin banyak Mbak Uni, yang bawa kembali ke barak siapa? Saya mau tanya. reformasi. Yang bawa kembali TNI ke barak itu siapa? Nah, siapa? Pemimpin TNI sendiri. Ya. Kita sadar waktu itu, Pak Wiranto, Pak Yudhoyono, ya kan, Agus Wiradikusuma, termasuk saya yang dorong. Saya pertama di dalam TNI yang mengatakan civilian supremacy. Saya tunduk dan saya buktikan bahwa saya tunduk kepada pemimpin sipil. Saya diberhentikan oleh Pak Habibie, siap. Karena saya pegang pasukan terbanyak. Ada unsur-unsur yang, ya semua lembaga kita Ya. ada hal-hal yang tidak baik. Ini tanggung jawab kita bersama. Mari kita perbaiki. Saya tegas terus di TNI, di Polri. Beresin, bersihkan diri kalian. Baik. Sebelum nanti saya ambil tindakan. Atas Seperti nggak senang dia TNI ada di peringkat 1. Bukan, itu persepsi Anda doang, ya. Ibu Uni tadi kata namanya ya, mengatakan memang benar TNI itu mendapatkan posisi peringkat 1, rating pertama di hati rakyat.
Ya itu karena TNI kembali ke barak. Bukan itu, Bu. Ya, kenapa TNI itu begitu dekat dengan rakyat? Ibu mungkin coba ibu pulang kampung dulu. Ibu kampungnya di mana? Atau ibu anak kota ya? Ibu pulang kampung dan kemudian di kampung Anda itu terjadi bencana alam, ya, banjir, tanah longsor, atau rumah kebakaran. Ibu akan lihat di sana. Itu TNI kita yang akan ada di sana. Kenapa masyarakat itu menjadikan TNI yang mendapatkan rating 1? Karena mereka itu benar-benar anytime. Selalu ada ketika masyarakat membutuhkan. Ya, saya tuh banyak kali lihat ya dalam bencana-bencana itu di jalan-jalan, misalnya di Manado teman-teman, waktu banjir bandang tahun 2000 berapa ini aku udah lupa teman-teman, itu banjir besar sekali. Satu Manado hampir lumpuh teman-teman. Banjirnya itu pokoknya sangat dahsyat. Kemudian mulai surut banjirnya, semua keadaan kota jadi kacau penuh dengan lumpur. Kalian bisa saya lihat dengan mata kepala sendiri, itu di mana-mana loreng-loreng itu. Itu mereka kotor-kotoran, bahu-membahu dengan masyarakat, berbaur dengan masyarakat bagaimana untuk memulihkan dan membersihkan kota bersama-sama. Ya, ada juga polisi juga, ya, bersama dengan masyarakat, gotong royong, ya, bahu-membahu. Makanya dekat dengan rakyat mendapatkan rating 1, bukan karena alasan Anda bilang mengatakan di barak, ya. Karena sedekat itu. Saya tuh berapa kali mendapatkan WA dari mungkin anggota TNI teman-teman ya. Saya nggak tahu juga identitas yang WA. Mengirimkan bagaimana mereka membangun jembatan di satu desa. Dan itu bermanfaat sekali teman-teman ya. Tanpa dibayar. Bangun jembatan sama-sama. Ya. Membantu tenaga pekerja. Apalagi di Papua sana bertaruh hidup. Itulah teman-teman ya. Makanya saya pikir itu pertanyaan agak rancu juga bilang. Memang TNI hari ini udah terhitung 1 karena dari dulu mereka udah dikembali ke barak. Apa sih? Bu? Ya, sudahlah teman-teman. Tapi itulah, mungkin itu penyusup. Mulai menyusup. Oke teman-teman, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.